Banyak orang bukan dikalahkan oleh musuhnya, tapi dikalahkan oleh bayang-bayang masa lalunya sendiri. Itu memperlambat langkahmu, saudaraku. Setiap kali mau dibawa maju, mau dibawa Tuhan naik, lihat ke belakang lagi. Jadi poinnya apa Pastor Dieng di sini? Kenapa Daud itu selalu dia bisa lari? Poinnya simpel, saudara. Tuhan basically mau membawa engkau ahead of your enemy. Ayat ini tuh sebenarnya ngomong itu, saudaraku. Dia melatih engkau so that you can be ahead of your enemy. Tuhan tidak berjanji singanya dihilangin. Make sense ya? Tuhan gak berjanji singanya diambil. But Tuhan ngomong sama si rusa, rusa kamu tuh bisa lari lebih cepat dari singa. Sadari di dalam dirimu, atas hidupmu, ada DNA pemenang. Yang memang membuat engkau tuh sebenarnya gak bisa kalah, saudaraku. Most of the time, your biggest enemy is you. Jangan melihat ke belakang. Maju terus. Firman ngomong, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus berlari sampai menang. Apa lagunya itu, saudaraku? Berlari sampai akhir. Nah, jangan melihat ke belakang lagi, lihat kepada Yesus terus lari sampai akhir. Ayat ini ngomong lagi nih, di breakdown lagi ya saudaraku, satu-satu ya. Membuat aku berdiri di bukit. Orang bodoh mana yang di tengah-tengah pengungsian dan pengejaran naik ke atas bukit terus gini, aku di sini. Jadi ketahuan gak saudara? Harusnya orang tuh kalau bersembunyi ngungsi di mana dia? Di gua. What does it mean, Pastor? Pernah gak ngerasain ini saudaraku? Di tengah masalahmu pun dia izinkan engkau mengalami kemenangan loh. Ada penghiburan Tuhan loh. Selalu dia mengizinkan engkau menjejakkan kaki di atas bukit loh. Jangan lihat terus masalahnya. Jangan lihat terus seolah-olah kayak tidak ada pertolongan Tuhan. Bukankah satu demi satu, step by step, ada Tuhan di situ. Ada kelepasan yang dari Tuhan. Ada anugerah aja. Masalahnya masih ada. Tapi you cannot deny. Ada anugerah Tuhan juga berjalan atas hidupmu. Dia mengizinkan kakiku berjejak di atas bukit. Di dalam pelariannya, Daud berkata, yang berikutnya saudaraku, dia mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Tadi saya membahas ini. Busur tembaga dengan busur kayu versus busur kayu saudaraku. Busur kayu definitely kalau di zaman itu pasti lebih ringan ya saudaraku. Should be easier ya. Tapi why? Daud memilih yang lebih berat. Busur tembaga itu nggak lebih gampang loh saudaraku. It takes a lot of hard work gitu. A lot of effort gitu. Why? Karena tidak semua yang instan itu lebih baik. Busur tembaga punya sangat banyak benefit lebih dari busur kayu saudaraku. Jelas-jelas yang pertama dia lebih durable, dia lebih tahan. Busur kayu cepat patah, busur kayu cepat lapuk. Tembaga ya certainly lebih tahan lama. Yang kedua, busur kayu itu dia itu fleksibel saudara. Jadi kalau ditarik panah dari sana akan ada daya lentingan balik. Sedangkan kalau dia logam otomatis lebih stabil. Daya lentingan baliknya itu enggak ini saudaraku. Otomatis kalau lebih stabil ya pasti toh lebih akan kena sasaran. Make sense ya saudara? Itu kelebihannya dari logam. Kalau masalah ringan nggak ringan ini beberapa ini yang saya cari of course ini karena kondisi sekarang ya saudaraku. Logam pun tergantung logam apa bisa lebih ringan. Yang berikutnya lagi berbicara tentang customized design. Zaman itu mungkin not that inilah saudaraku. Kalau zaman sekarang panahan kan bisa di customize. Tapi yang kelima pemeliharaannya tentunya logam itu lebih mudah daripada kayu. Actually gitu. Nah overall orang itu akan lebih memilih logam daripada kayu.
Tapi tantangannya kalau milih logam, more effort. Harus lebih terlatih, Pak. Pertanyaan saya, saudara mau jarak jangka pendek atau jangka panjang? Saudara mau hanya dipakai Tuhan atau bukan hanya dipakai Tuhan, tapi menyelesaikan pertandinganmu sampai akhir dengan baik? Saya berharap muncul orang-orang Kristen yang seperti ini ya, saudaraku. Bukan orang-orang Kristen instan, yang penting saya diberkati pastor. Yang penting saya diangkat pastor, yang penting saya pokoknya inilah pastor, udahlah yang lain saya nggak mikir.